sebetulnya boleh dibilang tidak perlu menunggu APBN. Banyak swasta yang berminat untuk membangun pelabuhan darat tersebut. Di tahun 2005, pemerintah menertibkan para pedagang di perbatasan untuk berjualan di pasar yang terletak sekitar 200 meter dari perbatasan. Hal tersebut diikuti dengan kebijakan bahwa warga Malaysia yang masuk harus dengan surat-surat lengkap. Sejak itulah, hanya segelintir warga Tebedu yang datang ke Entikong untuk berbelanja. Pasar pun sepi. Kalau waktu dulu Ibu dagang di Pasar Kaget, Bu, penghasilannya per hari berapa, Bu? Lebih besar di Pasar Kaget. Oh, berapa, Bu, kalau boleh tahu? Kadangnya kami bisa satu hari 5 juta. Tuh. Pernah saya sampai 12 juta satu hari. Pasar Kaget. Memang sana kenyataan pengunjungnya ramai gitu. Ibu, kan penghasilannya jauh banget tuh, Bu, dari angka 5 juta ke 100 ribu. Kok Ibu masih mau bertahan di sini, Bu? Itulah, daripada tidak ada tempat untuk usaha gitu, Pak. Mau lah, pelanggan tuh kadang mau masuk, mereka dilarang masuk. Kalau tidak pakai surat tidak boleh lagi katanya. Memang bertemu batas gitu. Oh, waktu bertemu batas tak perlu pakai surat ya, Bu? Tidak pakai surat. Saat pemerintah dinilai mempersulit perputaran roda ekonomi masyarakat perbatasan, pemerintah Malaysia justru membangun pasar di daerah Serikin yang jaraknya 30 menit saja dari perbatasan. Warga Entikong bebas berjualan di sana pada Sabtu Minggu, cukup dengan menggunakan PLB atau pas lintas batas. Apa yang mau dicari, Bu? Apa yang terkenal punya barang Indonesia yang terkenal di Malaysia? Batik lah, batik Indonesia. Ibu punya kan? Batik Indonesia? Ya, batik Indonesia. Saya suka itu. Warga Tebedu pun akhirnya memilih untuk berbelanja produk Indonesia di Serikin. Kini tidak kurang dari 500 pedagang Entikong berjualan di Serikin pada Sabtu Minggu. Pemerintah Malaysia mengeruk keuntungan sebesar 50 hingga 90 ribu ringgit setiap minggunya dari ongkos transportasi dan sewa lapak di Serikin, atau setara dengan 135 juta hingga 243 juta rupiah setiap minggu. Sudah lama, Pak, di sini pedagangnya? Mulai dari Pak Haji. Pak Haji, pagi. Pagi. Kok sudah pagi-pagi sudah ada di sini? Ambil lihat masyarakat kita ini. Oh. Pelaku-pelaku usaha Pak Haji rutin jalan pagi. Selalu karena melihat aspirasi, mendengar aspirasi untuk kita sampai kepada pemerintah kita. Memangnya ada keluhan apa, Pak, di sini? Keluhannya pertama kali Pak Haji lihat kita ini sudah dibangunnya ini tidak optimal. Berfungsi pengunjung ini daripada aturan. Pertama dulu aturannya kan memang dari imigrasi. Bahwa mereka masuk 300 meter dari garis perbatasan tidak boleh tidak pakai dek. Akhirnya Malaysia takut. Nah, akhirnya selama ini mereka lalu berpindah ke Serikin. Malaysia, itu di daerah Jaga Babang sana. Pedagang Tekong pindah ke sana. Biarpun biayanya lebih mahal di sana. Oh, jadinya pedagang yang seharusnya ada di sini malah pindah ke? Malah ke sana. Dia sewa dengan Malaysia lagi. Itu juga tempatnya tidak sebagus ini. Hanya pelataran. Tapi dia masuk senang karena laku barang-barang mereka. Nah itu. Kalau pasar kita ini sudah berapa lama, Pak, berdirinya, Pak? Dibangun tahun 2006. Ini dibangun oleh dana Presiden tahun 2005, 23 Juni 2005 Pak SBY ke sini. Dibangun ini 2006. Ini sudah jadi, tapi nyatanya pasar ini tidak berfungsi dengan sesuai apa yang kita harapkan. Oh gitu. Kalau ada yang mau lihat ke dalam, ikut Pak Haji sama-sama kita lihat ke dalam. Oke. Ayo kita lihat ke dalam dulu ya, Pak ya. Berarti ini ada sekitar 6 tahun ya, Pak, ya, berdiri ya? Sudah 6 tahun. Berarti inilah pasarnya, keadaannya kita lihat ini sangat-sangat memprihatinkan menurut Pak Haji. Malah pasar sudah banyak yang rusak, yang tidak tidak ada berfungsi. Ya. Ini saya lihat kayaknya masih banyak toko yang tutup ya, Pak Haji? Banyak yang tutup, boleh kita lihat sampai ke belakang nanti. Belum ada bolam lampunya malahan, Pak? Ini listrik mulai bangun sampai hari ini tidak ada. Ya, pasarnya lebih kurang. Yang ada paling 400 paling 90 mungkin ada ya. 90 pintu mungkin sudah bau. Itu pun tidak optimal, ini ditutup semua macam ini. Memangnya
kita butuh atau sudah mengeluarkan dana berapa Pak untuk membuat pasar ini? Kalau tidak salah Pak Haji dengan waktu itu sekitar dekat 20 M sudah habis. 20 M? Iya, 20 miliar sudah hampir habis ini. 20 M tapi nggak diisi? Tidak diisi. Ini kan merugikan kita semua. Rakyat yang harus mendapat hasil dari sini sampai hari ini tidak ada pendapatannya. Ini salah satu Pak Haji minta kepada pihak pemerintah yang mengelola, yang memegang peranan ini segera diregulasi lah. Pak Haji dari Asosiasi Pengusaha Pedagang Perbatasan ini sudah mohon kepada pemerintah pusat atau Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan beliau mendengar lah. Pertama tentu saja tidak terkoordinasinya input-input dari berbagai kementerian ataupun lembaga terkait dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan seperti Entikong ini. Kita bisa melihat sendiri di Entikong, pasar sudah dibangun tetapi listriknya belum masuk, air bersih belum masuk. Ketika air bersih pun masuk, kemudian pedagangnya pun sudah keburu lari. Jadi ini kurang koordinasi dalam membangun kawasan perbatasan seperti itu. Dibentuknya BNPB adalah untuk mengkoordinasikan, mengharmoniskan semua unsur-unsur masukan, input-input dari berbagai sektor untuk lokasi-lokasi pusat pertumbuhan. Oleh karena itu saya sangat optimis karena kedepannya kita akan mengandalkan kekuatan swasta untuk membangunnya. Entikong itu dengan sedikit masukan dari pemerintah dan fasilitasi, swasta bisa bergerak dengan penuh. Daerah perbatasan Kalimantan Barat lainnya, yaitu Kecamatan Badau, lebih mudah ditempuh melalui Tanjung Antu, wilayah Malaysia. Badau disasar menjadi daerah industri karena hasil karet dan kelapa sawit. Namun hingga kini, kondisi jalan makin sulit ditempuh, terutama di kala hujan. Simpang Badau adalah pusat dari Kecamatan Badau. Disinilah pasar, rumah makan, penginapan, hingga kios bahan bakar minyak tersedia. Hingga hari ini, BBM subsidi belum masuk ke Kecamatan Badau.